wabarakatuh. Saya dengan Ujang Rahmawaton dari UFC 669. Sore ini saya kedatangan tamu Mang Aceng Roni Syahbana. Dia sebagai fungsionaris PONI Jawa Barat, sekaligus yang bersangkutan ini adalah Ketua Cabur Rugby Jabar. Selamat sore. Assalamualaikum Mang Aceng. Rampes. Nah, Pak Ujang. Gimana, sehat Mang Aceng? Alhamdulillah Pak Ujang. Kemudian Pak Ujang. Alhamdulillah. Kayaknya sibuk terus sih. Ya, menyibuk-nyibukkan lah Pak Ujang. Ini kita boleh ngobrol-ngobrol nih. Boleh. Alhamdulillah ya diundang, ya Hui dan sebagainya, gitu kan? Atau minum dulu. Oh, udah. Ini Hui Narawas Pak Ujang. Buatan mana ini Hui? Jadi kita kan harus harus ini kan menginformasikan makanan-makanan khas Sunda. Ya, setuju. Dan saya senang dengan Hui itu. So, itu Mang Aceng, enak gitu. gitu. Mang Aceng, ini kan sebagai pengurus PONI Jabar, Siap, sebagai ketua cabur lagi. Ya. Ini kan mau persiapan Prop ya. Ya. Termasuk mau Prop nih. Ya. Gimana nih persiapan dari Mang Aceng sebagai pengurus KONI dan pengurus rugby nih untuk ada dua perhelatan yang akan dilalui ini? Ya, terima kasih Pak Ujang. Jadi kalau persiapan untuk Korpor itu kan adalah agenda PONI Jawa Barat ya. Kemudian saya sebagai jalannya sebagai pengurus ya di bidang dua di bidang prestasi. Jadi tentu saja secara perencanaan, sistem dan semuanya sudah direncanakan dengan baik, sudah koordinasikan dengan baik, gitu kan ya. Dan kemudian saat ini untuk agenda PONI itu adalah protokol sudah berlangsung ya. Yang dilaksanakan memang di beberapa tempat. Jadi beda kalau dulu tuh Porda. Nah kalau sekarang jadi Porprov, bukan olahraga provinsi. Kalau dulu bukan olahraga daerah. Substansi sama saja, perubahan nama saja. Bedanya kalau dulu ini Porprov dulu ya Porda ini biasanya dilaksanakan di satu wilayah saja. Misalnya di Bekasi, tahun 2005, tahun 2000 gitu kan. Nah kalau sekarang disebar di beberapa tempat. Kenapa? Karena untuk mendorong daerah-daerah ini ikut berpartisipasi aktif dalam pembinaan olahraga. Oke. Terus saya secara pribadi ya tentu saja saya berpartisipasi ya, ikut sesuai dengan job desk-nya, tupoksinya saya di bidang 2 ditugaskan oleh PONI Jabar untuk melakukan monitoring, persiapan dan sebagainya. Terus kapasitas saya sebagai Ketua Harian Rugby Jawa Barat, karena rugby ini sebagai salah satu cabur dan salah satu peserta, gitu kan, Porprov. Tentu saja kami juga mempersiapkan bagaimana penyelenggaraan rugby ini sukses. Itu Pak. Gini kan kalau kita bicara sukses nih, Mang Aceng tentu kan tidak lepas dari biaya nih. Ya. Boleh kan kalau tahu ini biayanya gede nih. Kalau dari PONI atau kas sendiri dari rugby gitu. Sehingga kan bagaimana juga kita meyakinkan para atlet kita untuk berlatih maksimal. Ya kalau gizinya kurang kan juga repot. Iya. Gimana caranya? Nah jadi saya kira untuk event saat ini ya Porprov ini kategori jauh dari kata ideal dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena kondisi keuangan negara kita khususnya Provinsi Jawa Barat pasca COVID ini, peristiwa COVID, sehingga ketersediaan dana ini untuk pembiayaan event olahraga ini, pembinaan dan sebagainya tidak ideal seperti sebelum-sebelumnya. Terus kalau begitu dari mana itu? Nah ini juga ada untuk Porprov ini ada pemerintah Jawa Barat dan di sini yang diumumkan oleh Pak Gubernur ada komitmen untuk stimulan PONI Jawa Barat untuk penyelenggaraan ini. Cuman ya saya namanya dianggap gitu kalau Pak Ujang. Ya, kita juga memberikan pemahaman ke atlet ke ini ya jangan terlalu berharap kayak aku yang ideal gitu ya. Yang penting regulasi estafet berjalan gitu kan ya, pembinaan gitu kan ya. Cekak sana mah jam keluar mah udah Pak Ujang mungkin lagi keluar oke. Nah itu kita berikan pemahaman itu. Tapi kalau begitu
ada pengaruh nggak terhadap para atlet gitu loh? Karena ibaratnya gini, dia di sisi lain dia harus menghasilkan prestasi yang bagus, tapi di sisi lain tadi itu gizinya kurang. Biasanya kalau gizi kurang kan juga anak semangat. Nah, saya kira kalau soal gizi itu insya Allah di Jawa Barat kemarin berkaca dari PON di Papua ya, soal gizi nggak kurang. Makanya makan dahar itu sewarna di Papua itu kan mahal gitu kan ya. Alhamdulillah kontingen Jawa Barat tidak kekurangan gizi, makan suplemen dan sebagainya. Dalam artian di sini tidak idealnya seperti tadi support anggaran itu. Coba dulu mah konkur dana stimulan teh Rp2, tak ngomong Rp1. Itu masalah ke tapi ada harapan saja. Ada tetap pemerintah punya komitmen itu. Cuman anu tadina kurang berharap saanu ngan sakit. Dan ini juga sama sekarang di korpor juga. Terus gini, kalau seperti itu, anggaplah ini kan bantuan dari pemerintah nih, dalam tanda kutip ya, seadanya. Terus untuk menutup seadanya itu seperti apa? Prinsipnya gini, kayak orang tua dulu, saeutik mah, pokoknya itu mau jangan diampun. Jadi kalau saya berprinsip, jaga saya praktekin saya gitu. Iya, tinggal bagaimana kita memanagenya gitu kan. Kayak atas Rp2 makanya ya, tapi kan gini artinya ulah sampai nganyut hutang gitu Bojang. Artinya kan gini, pada saat anggaran itu tidak tersedia secara maksimal, ya. Pasti sebagai penanggung jawab cabang olahraga kan merenang kudunya ngomong apa gitu. Nah itu kalau itu udah jadi rahasia umum. Hampir seluruh cabur kan sebagai penanggung jawab rugby dan sekaligus sebagai pengurus KONI, ya tadi kan disebutkan adalah begitu dan begini, tapi paling tidak tadi untuk suksesnya sebuah perhelatan pasti kan memerlukan atlet yang bagus, atlet yang berprestasi. Untuk menjadikan atlet itu berprestasi tentu juga kan harus ada harapan yang diberikan ke dia. Selain harapan juara, dan tadi bagaimana kepedulian organisasi atau cabur itu terhadap pembinaan anak dari sisi tadi gizinya, waktu dan lain-lainnya. Nah itu tadi kan sudah disebutkan nih, katanya pemerintah ya seadanya lah. Kalau menurut kita seperti itu, pasti kan yakin banyak kekurangannya nih. Nah untuk menutupi kekurangannya dari mana saja itu? Jadi gini Pak Ujang, kalau soal bukan seadanya ya, mungkin satu sisi dianggap kurang ideal gitu kan ya, saran dan nominalnya. Tapi saya kira Jawa Barat kemarin bisa membuktikan, gitu kan ya, bisa juara di Papua. Tidak kekurangan gizi, ya. Tidak kekurangan yang lain-lainnya sebetulnya. Walaupun ada kelemahan, kekurangan pasti ada ya dalam soal itu. Kalau kita dibandingkan ya, kira komparasikan anggaran Jawa Barat dengan DKI itu besar. DKI kalau jangan kemarin ke Papua. Tapi DKI di bawah kita, Jawa Barat belum juara gitu kan. Nah ini soal selera saja. Kayak gini Bojang. Kalau orang DKI mah dikasih stimulan kan harus 2 juta, orang Jawa Barat kan cek sana 1 juta aja bisa jalan gitu. Nah ini kan soal kayak Ujang kampanye lah gitu kan, datang ke suatu tempat, masyarakat ini dengan rokok sebungkus aja sudah respect dengan Pak Ujang. Tapi tiba-tiba datang saya mah level cuma kasih rokok, kasih nasi bungkus sama amplop. Nah sampai gitu, tapi siapa bakal Maksud saya begini itu ada kalau secara keseluruhan mungkin ya seperti kemarin misalkan di Papua ya enggak ya, Papua kan mungkin di atas 100 miliar lah ya. Maksud saya yang Porprov ya kan dalam persiapan Porprov ini termasuk persiapan nanti untuk PON kan masing-masing cabur itu melakukan kegiatan nih. Betul. Nah sementara kegiatan itu kan harus ada dana. Ya. Mungkin dana itu bisa dikatakan dari KONI, ya kan? Ya. Nah kalau dari KONI misalnya dirasa kurang cukup, kan berarti kan harus mencari nih. Nah, betul. Apakah melalui misalkan donatur, Ya. sponsor, Ya. atau mungkin diri sendiri. Jual gitu Nah, ya. dengar deh, karena jual mobil sama motor, bener kayak gitu kan? Nah iya, jadi saya kira kan KONI menstimulus gitu kan ya, ketika tidak cukup kalau untuk pembinaan cabur-cabur, saya kira hampir seluruh cabur juga
melakukan pengorbanan gitu kan ya. Pengorbanannya berupa mencari sponsorship, program kemitraan dan sebagainya, termasuk juga bingung-bingung kayak juga bahkan banyak para ketua cabur yang misalnya membiayai dari uang saku pribadi. Nah itu juga terjadi gitu kan, seperti tadi Pak Ujang ada info pernah jadi pemimpin cabang olahraga, stimulan dari support dari KONI tidak mencukupi, ya akhirnya mau tidak mau si ketua cabur ini mengorbankan diri gitu kan. Wah, itu benar. Ya bisa pinjaman dana lah, jual barang lah ataupun apa gitu kan, istilahnya intinya mengeluarkan juga dari saku pribadi. Saya kira itu yang terjadi di Jawa Barat gitu kan ya. Nah ya mungkin kalau di luar negeri tidak profesional ya, full gitu kan ya. Nah kalau di Indonesia saya kira faktanya begitu. Jadi banyak juga selain support, selain pemerintah mensupport, tapi pada kenyataannya mungkin banyak ada kekurangan sehingga ya para ketua cabang olahraga ini pengorbanan juga gitu kan. Itu betul terjadi Pak Ujang, dan itu ya sepanjang itu komitmen si ketua cabur ya, komitmen sebagai bentuk komitmen, bentuk tanggung jawab Pak Ujang. Jadi ya sudah sana mah risiko. Termasuk menjual kader sebenarnya bisa gitu. Ya bisa saja menjual, yang penting jangan menjual harga diri saja gitu Pak Ujang. Ya menjual material, menjual tanah, kendaraan dan sebagainya itu banyak terjadi gitu kan ya. Nah, dan itu tidak semua bisa melakukan itu. Ya makanya saya kira yang jadi ketua cabur ini punya komitmen, punya komitmen yang kuat, punya tanggung jawab. Ya kalau hanya untungan saja kan berarti tidak bukan komitmen dan integritasnya. Aceh terakhir nih, di terakhir ini Mang Aceh tuh kalau saya dilihat dari nama panjangnya kan Mang Aceh Mang Aceh Sabana SPD MSI AIPO. Ya. AIPO kenalan kan? AIPO teh ahli ilmu pangal olahraga. Oke. Ilmu pangal olahraga itu ya khusus untuk semua lah, itu dibutuhkan oleh manusia ya. Bagaimana kita untuk hidup sehat ini perlu takaran ya. Kita makan karbonnya berapa gram, proteinnya berapa. Ya kalau kita disiplin itu, kalau kita orang medis misalnya ya, paham dengan itu ngerti ya. Tapi kalau misalnya rumah nggak boleh saya nanti pesawat gitu. Nah tapi lebih spesifik lagi AIPO ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan tim kesebelasan olahraga berkaitan dengan masalah kemahalan tubuh seseorang ya. Jadi harus dihitung takarannya, makannya tiap hari berapa gram, proteinnya berapa gram, lemaknya berapa, asupannya, nutrisinya gimana. Itu ilmu-ilmu yang begitu Pak Ujang. Jadi Singkat aja nih Mang Aceh nih, singkat aja. Oke, itu sebuah gelar yang lebih kepada olahraga, olahraga. Nah ini terakhir nih Mang Aceh, kita mah perlu to the point kayaknya nih. Ini kan mau musprov nih. Kata dengar-dengar kan ada 3 calon nih untuk calon ketua KONI. Kira-kira Rugby Jabar kemana itu? Atau biasalah melandai ke sana aja gitu? Ya saya kira secara umum kami akan mendukung kepada calon figur pemimpin KONI yang punya komitmen terhadap pembangunan olahraga. Yang kedua punya komitmen terhadap cabang olahraga. Ya. Jadi selain tugas menciptakan bibit atletnya berprestasi di bawah olahraga yang masif dan punya komitmen juga terhadap cabang olahraga. Jadi tidak ada pembedaan ini mah cabang unggulan, cabang biasa dan sebagainya. Jadi saya kira sebagai pemimpin seluruh cabur ini harus dibina semuanya. Jangan menuntut harus berprestasi tapi tidak melakukan pembinaan yang juga. Jadi tapi belum ada lah intinya. Sampai saat ini tiga-tiganya punya kapasitas bagus ya. Tapi untuk sampai saat ini saya belum memutuskan. Kalau sampai hari ini nggak tahu kalau besok atau lusa. Tapi gambaran-gambaran tidak ada lah kali ya. Ya kalau gambaran ya sudah, yang si A begini gambarannya, si B begini, si C begini gitu kan ya. Kalau gambaran sudah terilustrasikan. Ya mudah-mudahan kan apa yang kita obrolkan sore ini bisa kedengar juga dari Mang KONI ini. Rugby kemana arahnya gitu. Ya yang punya komitmen terhadap rugby yang paling oportunisnya seperti itu. Ya. Selain tadi ya, ide besarnya punya komitmen terhadap pembangunan olahraga, itu kan seluruh cabang olahraga, dan saya sebagai ketua rugby, sebagai kapasitas rugby, punya komitmen terhadap pembangunan rugby Jawa Barat.
Karena ini bukan membangun sosok Acing Roni atau siapa, tapi membangun rugby. Ya, ketika dengan olahraga, sepak bola membangun sepak bola, dengan tenis meja membangun tenis meja. Itulah tugas ketua. Jadi harus punya komitmen terhadap cabang olahraga rugby. Oke, terima kasih. Ini sudah cukup nih ngobrol. Ya di Cobian mau Ujang ya. Ya, sok-sok Mama. Wina tuh. Jadi ini sudah kita mendengar langsung dari Mang Aceng Roni sebagai pengurus KONI Jawa Barat dan sebagai salah satu ketua harian cabur rugby di Jabar. Beliau tetap semangat kelihatannya. Terima kasih banyak nih, Bu Aceng. Semoga sukses terus. Ya. Demikian wawancara saya atau obrolan sore saya dengan Mang Aceng. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi penggemar olahraga di Jawa Barat. Salam Ujang Pabul Waton dari UF Channel 69. Rugby juara Jawa Barat.